Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Sehat toh? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mendahulunya dengan berdoa. Begitu, satu anak maju berdoa. Saya Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak ingin saya dengan kamu semua. Jadi jawab kalau hari jawab ya. Nefas, vitamin Pada Pak. jual apa guys? Pada Pak. Iwan sehat? Ada. Naskah ya? Pak mau tanya. Kalian di rumah tuh, atau di sekolah, di rumah, atau di mana pun berada, kalian pernah melakukan suatu tugas? Tugas atau memberikan suatu pekerjaan? Pernah? Ketika kalian melakukan suatu tugas atau beban tanggung jawab, kira-kira bagaimana kalian menyelesaikan tugas itu? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menerapkan pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semua sudah di sini. Di era teknologi sekarang atau digital, kemampuan berpikir secara komputasional menjadi semakin penting. Karena dalam proses berpikir secara komputasional, ada konsep dasar berpikir. Bagaimana memperdayakan kita untuk menyelesaikan masalah berinovasi dan berpikir. Jadi kita berpikir secara komputalisasi. Jadi tidak secara berurutan, terstruktur, tersistem. Jadi tidak lama-lama, kita tersistem, terstruktur, teratur. Jadi kalau salah, apa berarti ada salah. Tapi dia secara teratur, Jadi dengan kita berpikir secara komputasional, berarti kita melatih logika kita, cara berpikir kita. Jadi orang sudah biasa berpikir secara berurutan, secara tersistem. Dia punya pola pikir beda. Dia orang yang pola pikirnya kacau balau, yang tidak tahu mana belakang, mana depan. Contoh ini, dalam pidato, no? Atau dalam berdoa. Berdoa. Pertama kita berdoa, kita kasih minyak Tuhan, minyak Allah. Masih mulai dengan memuji Tuhan, lalu setelah kita memuji Tuhan, kita melakukan permintaan permohonan apa yang kita meminta, lalu diakhiri dengan mohon ampun. Begitu ya, mereka sedikit jawaban, betul ya? Jika secara pokok, jika sekarang, nanti kamu bertamu di orang, ketika kamu bertamu di orang, kamu ini, dia akan melihatkan salah, begitu ya? Kita pergi ke orang, kita mau sampaikan salah, kita duduk dahulu bilang, selamat siang, ini seperti itu, jadi dia harus secara berurutan, target dengan struktur. Nah, dalam berpikir ini komputasional ada 4 pihak atau 4 bagian atau 4 komponen. Di mana 4 komponen itu yang pertama adalah dekomposisi. Jadi kita berpikir komputasional secara dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di masalah yang besar, kita pecahkan menjadi masalah yang paling kecil. Dekomposisi itu artinya kita mengulangi, kasih ulangi bagian-bagian yang kecil. Kita mengulangi dari yang besar, ulangi jadi kecil. Contoh yang begini, tadi kita kasih harus dia jadi kita harus sampai kecil. Ya, dari yang besar menjadi kecil. Itu cara berpikir secara dekomposisi. Nah, contohnya seperti ini. Kalian mendapat tugas sebagai panitia dalam
nanti dalam dari kardiosis, untuk memilih keterusan. Ketika kalian dipilih menjadi panitia pemilihan khusus ini, jadi kalian sudah mengadakan daftar atau tidak? Mengadakan daftar apa? Ada dalam rapi kalian sudah pecahkan masalah. Oh, kita tadi seksi ini, seksi ini usaha dana, seksi ini apa? Seksi ini distrik apa ini? Orang apa ini? Apa kata suara, bagian administrasi. Jadi kita bacakan dari yang besar ke yang yang berikut adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola paling kita lakukan lagi dalam kehidupan sehat paling banyak. Pengenalan pola pun ada masalah. Ada berupa simbol, angka, gambar, warna. Contohnya begini, kamu lihat ini apa? Warna apa? Merah. Warna merah ini Putih. merah itu kalau kita ini kalau dalam bendera itu artinya apa? Merah. Putih. Putih. Bendera itu mengandung makna dari tempat yang lama. Jadi tidak sekedar ada merah dan putih. Merah dan putih berarti sebagai itu merah dan putih itu ada pola. Bisa tadi, oh? Bisa. Merah dan putih ada pola. Itu pola apa? Pola warna. Ada yang pola bentuk, ada yang kita kenal dengan pola bentuk. Nah, contoh seperti ini. Pola bentuk. Ini bentuk apa? Segi tiga. Yang ini, yang ini, itu pola apa? Bentuk. Ada beberapa di jalan, kalau lihat di pinggir jalan ada gambar di papan di gambar kualitas ini ada pakaian pola begini. Itu artinya apa? Pola jalan, oke, jalan pakai atau jalan. Jadi itu pola bentuk, ada pola angka. Bagaimana saya tahu bahwa Afif dia pintar? Oh dia memilih dia juara satu di balik angka satu. Dia juara satu tapi di balik angka satu. Itu adalah pola angka. Oke, kita lanjut. Jadi itu bila yang berikut tadi sudah tidak dong, tidak boleh dekomposisi. Masih tidak terlalu apa ini? Dengan pola dan yang ketiga ini adalah atasnya adalah proses fokus pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Artinya begini, dia fokus kepada yang utama, yang tinggal-tinggal dia abaikan itu. Atau kamu pulang ke rumah, kamu tidak? Kamu pulang ke rumah, kamu sudah tahu kamu jalan. Walaupun kamu sudah lihat ada belok kiri, belok kanan, kamu sudah lihat motor, sudah lihat ayam, sudah lihat pom-pom, tali, batu, kamu ambil itu semua. Kamu tidak tahu, dan itu dari kalian punya rumah, jalan yang menuju ke kalian punya rumah. Jalan yang menuju ke kalian punya rumah, kamu tidak boleh jalan. Jadi kamu fokus di jalan yang menuju kamu punya rumah. Kamu pun jalan, tapi kamu tahu ini dari jalan ke sana. Itu adalah hasilnya apa? Ayo, proses apa adalah proses fokus pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak sama. Yang tidak sama. Kerja bisa lepas. Kerja. Yang berikut, yang terakhir adalah algoritma. Nah, selanjutnya langkah-langkah logis dan disusun untuk menyelesaikan masalah. Nah, harus jelas, terstruktur, efisien untuk memastikan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. Jadi, algoritma itu
Jadi dia harus ini, dia lebih kalau dari awal dia salah, berarti dia akan terpaksa salah. Contohnya begini, kalau kamu dipegang HP, kamu mau kasih HP, kamu mau kasih di HP, sini kan dia tahu betul, kamu mau kasih, kamu mau tekan dia, mau kasih itu, dan kamu tekan di volume atas, maksudnya nggak ada gitu, dia nggak bisa, dia akan benar, dia tersuk, dia masalah harus, tidak harus disebut, harus selesai, kalau selesai tidak akan terbahas, tidak selesai. Oke. Jadi kalian sudah coba, kan? Sudah kan dengan ini tempat tilang ini cara berpikir secara konsultasional, coba kan? Yang pertama tadi yang posisi, yang kedua dengan anak yang ketiga abstraksi, yang terakhir jadi empat ini tidak ini di dalam berpikir secara konsultasional. Jadi ini adalah hal kamu mengenal, tapi nanti dalam pembahasan kondisi ini, bagaimana tidak mengenal kecerdasan ini, artifisial kecerdasan buat. Dan kan kamu pakai ini menggunakan teknologi, betul tidak? Menggunakan HP, menggunakan komputer, laptop, robot. Apa poin ini yang kamu mengenal? Dia kamu akan lewat. Supaya kamu ternyata nih, ini alat ini kalau dipakai secara benar, pastinya juga sesuai yang diinginkan. Oke, saya akan memberikan kamu memberikan kamu dalam 3 kelompok. Dari kelompok ini, sampai sini satu kelompok. Itu ini di sini. Kasih diskusi. Cek, kabur dan teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 3, kami akan berpresentasi. Oke, kami akan berpresentasi hasil diskusi kami. Mengenai pola. Barang yang hilang seperti kita menggunakan pola kebiasaan kita sendiri dalam menaruh barang untuk mengingat di mana terakhir kali kita melihat barang yang hilang tersebut. Pengenalan pola ini membantu kita untuk mengelompokkan informasi dan menemukan solusi dengan lebih tepat, yang merupakan bagian penting dari berpikir komputasional. Memakai pola sendal kiri kanan. Oke. Siap dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang memasak mie instan. Kalian tugas sabar, kalian yang tugas diterima dari yang tidak diterima. Jadi komposisi. Siapkan panci dan isi dengan air. Siapkan panci dan isi dengan air. Didihkan air hingga mendidih. Masukkan mie instan ke dalam panci. Masak sesuai waktu yang tertera pada kemasan. Tiriskan mie dan campurkan dengan bumbu. Yang terakhir. Siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 kami mau presentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang panitia pelengkap. 1. Seksi konsumsi, masak nasi, masak daging, masak sayur. 2. Seksi keamanan, menjaga keparkiran, penjaga keamanan,
3. Seksi perlengkapan terpal, kursi, meja, dan stereo, piring, sendok. 4. Seksi dekorasi, bunga, kue, pengantin, ambus gendang, kursi pengantin. Sudah, itu bagian apa? Dari mereka mendapat tugas dekomposisi, yaitu mereka menguraikan masalah besar. Masalah besarnya adalah sebagai panitia pernikahan. Di sini mereka sudah membagi seksi-seksi, dan seksi itu mereka uraikan tugas-tugas masing-masing. Macam di sini seksi konsumsi ada memasak nasi, apa lagi, masak sayur, daging. Seksi apa di sini keamanan, menjaga parkiran, menjaga aman di tank. Tapi itu apa lagi? Seksi peralatan, perlengkapan, terpal, kursi, meja, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah berstatus dengan baik. Silakan duduk. Kita berkenan. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi di hasil diskusi kalian dengan beberapa tugas yang berikan di dalam LKPD. Semoga apa yang kalian kerjakan itu, yang kalian diskusikan itu, kalian bisa memahami apa itu berpikir secara komputasional dengan 4 pilar. Itu apa yang tadi? Satu apa? Dekomposisi. Yang kedua? Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Yang keempat pilar ini itu adalah pilar dari berpikir secara komputasional. Oke, berpikir secara komputasional itu bukan hanya bergerak teknis, tetapi juga berpikir dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Lihat sini, saya berpikir nih secara komputasional itu bukan hanya sekedar teknis saja. Kamu berpikir hanya teknis atau berkuat, tapi tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah sekali seperti apa? Betul tidak? Betul. Dan kalian tidak menyadari bahwa yang kalian lakukan itu adalah kalian sebenarnya berpikir secara komputasional. Kalian sudah melakukan itu. Atau tadi beberapa kelompok yang sudah presentasi. Betul tidak? Betul. Itu yang sudah lakukan sehari-hari. Kalau tadi ada yang masih ini, terus ada masih ini dia bermulut. Susah dia tunduk, kita bisa sembarang. Kita mau kasih uang begitu. Dia mungkin kita lakukan harga, kita kasih uang. Kalau begitu tidak? Betul. Kita boleh lakukan. Kalau kita tidak sesuai dengan nama ya, dia akan jadi. Begitu dalam proses yang lain. Dia melalui data tertentu. Sebagai tugas dari kami mendapat tugas ini ada berapa pilar dan berapa pilar. Tugas ini tadi kamu berarti tugas berapa? Dan itu pengenalan formula. Yang ini tadi algoritma. Ini menyangkut dekomposisi. Yang berapa? Akar. Rumah tugas kalian tuliskan contoh kegiatan-kegiatan harian kamu dari algoritma. Apa? Bisa kalian bisa. Ada sebelum kali ini kita lihat di pembelajaran kita. Ada yang bertanya, Pak? Ada pertanyaan? Oke, satu orang bertanya. Ya, dan berlalu keselamatan seperti yang kita tahu mungkin kalau masalah kepada kami dan jangan lupakan kita harus berdoa tetapi memberikan dari kalian karena kalau kita sadar pas akan semua sampai selama waktu. Oke, terima kasih atas ini.
bersama mewah dan anak-anak semua, sama-sama ikut semua.